Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai psikologi positif. Materi pertama mengenai tujuan dan fokus penelitian psikologi positif. Ketika memberikan pidato pengangkatannya sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika, Seligman memperkenalkan idenya tentang psikologi positif. Ia menyampaikan idenya tentang mengubah orientasi psikologi yang awalnya lebih fokus pada kekurangan dan psikopatologi menjadi lebih fokus pada kekuatan dan kehidupan positif. Menurutnya, tujuan utama dari psikologi positif adalah untuk mempercepat perubahan dalam psikologi. Dari psikologi yang dikuasai oleh perbaikan hal-hal buruk menjadi psikologi yang juga membangun kualitas terbaik dalam hidupnya. Tokoh-tokoh psikologi positif yang pertama ada Seligman yang pernah menjabat sebagai Presiden American Psychological Association atau disingkat dengan APA pada tahun 1998. Kemudian tokoh kedua ada Mihaly yang memiliki pengalaman masa kecil di penjara selama Perang Dunia II yang berhasil memperkenalkannya pada kekuatan bermain catur sebagai pelarian. Ia juga tertarik pada psikologi setelah mendengar ceramah Gustav Jung di Swiss. Pada tahun 1965, fokus dari Mihaly ini berada pada kebahagiaan, flow, dan kreativitas. Ia memiliki karya yang meliputi buku-buku seperti tentang flow dengan judul The Psychology of Optimal Experience dan tentang creativity dengan judul Flow and the Psychology of Discovery and Invention. Selanjutnya ada teori-teori tentang psikologi positif yang akan disampaikan oleh Saudara Adam Felix. Dipersilahkan. Terima kasih. Adapun teori-teori Seligman, Mr. Preston, tegaskan konversi Preston. Yang pertama itu kekuatan karakter tersebut harus berkontribusi pada terpendahulunya kehidupan yang baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kekuatan karakter tersebut pada dirinya sendiri harus secara moral. Ketiga itu kekuatan karakter tersebut jika ditunjukkan oleh seseorang berakibat buruk bagi orang ada di sekitarnya. Yang keempat itu harus bisa dicarikan kata atau frase yang berlawanan dari kata tersebut. Yang kelima itu kekuatan karakter tersebut harus memiliki kebutuhan untuk dalam perilaku sehingga bisa diukur. Yang keenam, kekuatan karakter itu harus bisa dibedakan dari sifat-sifat positif, tidak bisa diurai menjadi sifat-sifat positif tertentu. Yang ketujuh itu kekuatan karakter tersebut harus tergambarkan dalam model atau tokoh yang disepakati bersama, baik nyata maupun imajinasi. Yang kedelapan itu, walaupun tidak mungkin ada orang yang memiliki semua karakter kekuatan, tetapi harus ada orang yang bisa dijadikan contoh yang memiliki suatu kekuatan karakter tertentu. Yang kesembilan itu sebaliknya dari kriteria sebelumnya juga harus ada orang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan karakter tertentu. Yang ke-10 itu instruksi dan ritual yang dibuat masyarakat luas untuk menimbulkan dan memelihara kekuatan karakter. Selanjutnya itu klasifikasi karakter strength. Psikologi yang berfokus pada kekurangan dan psikopatologi memiliki sejarah yang cukup panjang. Menurut Reisman, hal itu dimulai dari tahun 1896, yaitu ketika Wigner dari University of Pennsylvania menangani anak yang mengalami kesulitan belajar dengan pendekatan yang bersifat psikometris, pendekatan psikoanalisis, dan psikopatologis. Mulai berpengaruh terhadap psikologi, khususnya psikologi klinis pada tahun 1909, ketika Freud yang terkenal dengan psikoanalisisnya berkunjung ke Caltech University. Menurut Maddox, terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terbentuknya psikologi klinis.
yang lebih berorientasi pada masalah-masalah psikopatologis, seperti para calon psikolog klinis. Memang kebanyakan menjalani proses pelatihannya di rumah sakit jiwa dengan arahan dari para psikiatris yang menekankan psikodiagnostik dan psikoanalisis. Seligman dan Peterson kemudian menyusun beberapa nilai keutamaan yang bisa menjadi dasar bagi pengembangan psikologi positif, yang biasa disebut dengan Value in Action atau VIA. Menurutnya, terdapat 24 kekuatan karakter yang bersifat tidak eksklusif dan belum lengkap dan terbagi menjadi 6 cluster nilai keutamaan, yaitu wisdom and knowledge, courage, humanity, justice, temperance, dan transcendence. Materi yang kedua itu tokoh Mikhal, seorang psikolog asal Hongaria, lahir pada tanggal 29 September 1934 di Rijeka, Costa Rica. Pengalaman masa kecilnya di penjara selama Perang Dunia II memperkenalkannya pada kekuatan bermain catur sebagai pelarian. Ia tertarik pada psikologi setelah mendengar ceramah Carl Gustav Jung di Swiss. Mikhal memperoleh gelar BA dalam psikologi dari University of Chicago pada tahun 1960 dan gelar PhD pada tahun 1965. Fokusnya terutama pada kebahagiaan, flow, dan kreativitas. Karyanya meliputi buku-buku seperti Flow, The Psychology of Optimal Explain, dan Kreativitas, Flow, and The Psychology of Different Invention. Menurutnya, kebahagiaan merupakan respon refleks yang tertanam dalam gen untuk menjaga kelangsungan spesies. Mikhali menekankan pentingnya independensi, pengendalian kesadaran, dan menciptakan reward sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Dua strategis untuk meningkatkan kualitas hidup adalah menciptakan kondisi eksternal sesuai tujuan dan mengubah cara kita mengalami kondisi tersebut. Flow yang alami ketika seseorang sepenuhnya terlibat dalam tugas memiliki 8 dimensi, termasuk tujuan jelas, umpan balik segera, dan menyatukan ketidakan dengan kesadaran. Pengalaman flow tidak hanya menanyakan secara instinktif, tetapi juga berdampak positif pada kreativitas, produktivitas, dan pemulihan dalam psikoterapi. Mikhali menyatakan bahwa flow berkaitan dengan emosi, di mana emosi negatif dapat menyebabkan psikologi terganggu dalam kesadaran. Flow berbeda dengan kebahagiaan. Orang yang dalam flow lebih fokus pada tugas, sementara kebahagiaan lebih terkait dengan diri sendiri. Meskipun terkadang kebahagiaan dapat muncul setelah pengalaman flow, keduanya tidak selalu bersatu. Mikhali kontribusi membawa pengalaman mendalam tentang bagaimana kesadaran dan pengalaman positif dapat membentuk kualitas hidup manusia. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada Anda. Baik, itulah tadi materi psikologi positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.